Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, pendengar setia channel Nascare. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, serta hati yang tenang dan bahagia. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu melalui channel kesayangan kita ini, channel yang selalu berusaha memberikan informasi bermanfaat seputar kesehatan dan kesejahteraan di usia kita yang sudah tidak lagi muda ini. Di usia emas ini, kita semua tentu mendambakan bisa menjalani hari-hari dengan penuh makna, tetap mandiri, dan bisa terus terhubung dengan keluarga serta lingkungan sekitar. Salah satu kunci penting untuk mencapai itu semua, selain kesehatan fisik yang prima adalah menjaga kesehatan dan ketajaman otak kita. Ya Bapak Ibu, otak kita ini adalah anugerah yang luar biasa. Dan seperti bagian tubuh lainnya, ia juga perlu dirawat dan dilatih agar tetap berfungsi optimal seiring bertambahnya usia. Nah Bapak Ibu, setuju nggak sih kalau saya katakan, di usia kita sekarang ini, kemampuan untuk tetap berpikir jernih, mengingat hal-hal penting, dan bisa terus belajar hal baru itu, adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan mungkin lebih berharga dari harta? Setuju ya? Alhamdulillah, saya yakin sebagian besar dari kita pasti sangat setuju. Memang tidak bisa dipungkiri, seiring bertambahnya usia, wajar jika ada sedikit perubahan pada fungsi otak. Mungkin sesekali lupa menaruh kacamata, atau lupa nama seseorang yang baru saja kita temui. Atau butuh waktu sedikit lebih lama untuk mengingat sesuatu. Itu hal yang sangat normal, Bapak Ibu. Namun, bukan berarti kita diam saja dan membiarkan kemampuan otak kita menurun tanpa usaha. Justru disinilah pentingnya kita proaktif, memberikan stimulasi yang tepat agar otak kita tetap aktif, menyala, dan membangun koneksi-koneksi baru. Di kesempatan kali ini, di channel Nascare ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mendalami 3 aktivitas sederhana yang ternyata memiliki dampak luar biasa dalam menjaga ketajaman otak kita di usia senja. 3 aktivitas itu adalah membaca, menulis, dan mendengar. Mungkin terdengar sepele. Itu kan kegiatan sehari-hari. Betul, Bapak Ibu. Justru karena aktivitas ini bisa kita lakukan setiap hari, bahkan nyaris tanpa biaya, menjadikannya alat yang sangat efektif dan mudah diakses untuk merawat otak kita. Mari kita bedah satu persatu. Mengapa membaca, menulis, dan mendengar ini begitu penting, dan bagaimana ketiganya bisa bekerja sama bagaikan trio super hebat untuk menjaga kemampuan kognitif kita. Saya akan berusaha menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami, seperti sedang ngobrol santai dengan keluarga sendiri. Sebelum kita masuk ke detail membaca, menulis, dan mendengar, ada baiknya kita sedikit memahami apa yang terjadi pada otak kita seiring bertambahnya usia, dan mengapa stimulasi itu penting. Otak kita itu, sejak kita lahir sampai akhir hayat, terus berkembang dan berubah. Di usia muda, pertumbuhan sel-sel otak dan jaringannya sangat pesat. Nah, seiring usia, memang ada penurunan volume otak di beberapa area, dan koneksi antar sel saraf, disebut neuron, mungkin tidak sekuat atau secepat dulu. Ini proses alami. Namun, kabar baiknya, otak kita punya kemampuan yang luar biasa, yang disebut neuroplastisitas. Apa itu? Neuroplastisitas itu adalah kemampuan otak untuk terus membentuk koneksi baru, mengubah struktur, bahkan di usia tua sekalipun, sebagai respon terhadap pembelajaran dan pengalaman baru. Jadi, otak itu bukan seperti mesin yang begitu tua langsung rusak total. Ia seperti otot yang jika terus dilatih akan tetap kuat dan berfungsi baik. Jika dibiarkan tidak aktif, barulah ia akan melemah. Nah, membaca, menulis, dan mendengar ini adalah latihan mental yang sangat efektif. Mereka merangsang berbagai area di otak kita secara bersamaan. Dengan rutin melakukan aktivitas ini, kita membantu otak kita untuk mempertahankan dan memperkuat koneksi saraf. Setiap kali kita belajar hal baru, dari membaca atau mendengar, atau mengingat sesuatu, saat menulis, koneksi antar neuron yang relevan akan semakin kuat. Membangun cadangan kognitif, cognitive reserve. Ini seperti menabung kemampuan otak,
Semakin banyak kita belajar dan melatih otak sepanjang hidup, termasuk di usia senja, semakin banyak cadangan yang kita miliki untuk mengatasi penurunan fungsi yang wajar terjadi. Jadi ketika ada sedikit kerusakan atau penurunan fungsi, otak kita punya jalur alternatif atau cadangan kekuatan untuk tetap berfungsi, meningkatkan aliran darah ke otak. Aktivitas mental merangsang aliran darah ke area otak yang aktif, membawa oksigen dan nutrisi yang penting untuk kesehatan sel-sel otak. Jadi, Bapak Ibu, intinya adalah, jangan pernah merasa sudah tua, dan tidak perlu belajar lagi. Atau otak saya sudah lemah. Otak kita, dengan neuroplastisitasnya yang hebat itu, masih bisa dan perlu terus distimulasi. Dan membaca, menulis, serta mendengar adalah cara yang sangat efektif dan menyenangkan untuk melakukannya. Baik, sekarang mari kita fokus dulu pada aktivitas yang pertama, membaca. Membaca itu, bagi otak kita, seperti memasuki dunia baru. Saat mata kita menangkap huruf, merangkainya menjadi kata, lalu kata menjadi kalimat, dan kalimat menjadi sebuah ide atau cerita, otak kita bekerja keras di berbagai area. Mengapa membaca begitu bermanfaat? Melatih konsentrasi dan perhatian. Di dunia yang serba cepat ini, kemampuan untuk fokus pada satu hal dalam waktu lama itu semakin menantang. Membaca memaksa kita untuk duduk tenang, memusatkan perhatian pada teks di depan kita. Ini adalah latihan mental yang sangat baik untuk meningkatkan rentang perhatian kita. Saat kita membaca, kita mengabaikan gangguan dari luar dan fokus pada alur cerita atau informasi yang disampaikan. Meningkatkan daya ingat. Saat membaca novel misalnya, kita perlu mengingat nama tokoh, hubungan antar tokoh, latar tempat dan waktu, serta alur kejadian. Kalau membaca buku non-fiksi, kita perlu mengingat fakta-fakta penting, konsep-konsep, dan argumen yang disampaikan penulis. Proses mengingat kembali informasi ini dari halaman ke halaman, bab ke bab, adalah latihan yang sangat bagus untuk memori, jangka pendek dan jangka panjang kita. Otak kita dipaksa untuk menyimpan dan mengambil kembali informasi, memperkaya kosakata dan kemampuan berbahasa. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kata baru yang kita temui. Ini tidak hanya memperkaya kosakata aktif kita, kata-kata yang kita gunakan sehari-hari, tetapi juga kosakata pasif kita, kata-kata yang kita pahami maknanya meski jarang kita gunakan. Membaca juga membantu kita memahami struktur kalimat yang lebih kompleks, gaya bahasa yang berbeda, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi, merangsang imajinasi dan kreativitas. Terutama saat membaca fiksi, otak kita menciptakan gambaran mental dari deskripsi yang kita baca. Kita membayangkan wajah tokohnya, suasana tempatnya, atau kejadian yang terjadi. Ini adalah stimulasi yang kuat untuk area otak yang berhubungan dengan imajinasi dan visualisasi. Ini menjaga agar pikiran kita tetap lentur dan kreatif, mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Membaca, terutama sebelum tidur, dengan penerangan yang cukup ya, Bapak Ibu, bisa menjadi rutinitas relaksasi yang efektif. Membaca dapat mengalihkan pikiran dari kekhawatiran sehari-hari, menurunkan detak jantung, dan menyiapkan tubuh untuk beristirahat. Dibandingkan menonton televisi atau bermain gadget, yang layarnya memancarkan cahaya biru yang bisa mengganggu tidur, membaca buku fisik atau e-reader dengan mode malam jauh lebih baik. Menjaga kita tetap terinformasi dan terhubung dengan dunia. Membaca berita, artikel, atau majalah membuat kita tetap up-to-date dengan perkembangan di sekitar kita, di negara kita bahkan di dunia. Ini penting agar kita tidak merasa terasing dan bisa terus ikut berpartisipasi dalam percakapan sehari-hari dengan keluarga atau teman. Lalu, apa yang sebaiknya dibaca? Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu. Tidak ada aturan baku soal apa yang harus dibaca. Yang paling penting adalah membaca apa yang menarik minat Bapak dan Ibu. Karena kalau minat, pasti kita akan lebih termotivasi dan menikmatinya. Beberapa ide bacaan yang bisa dicoba. Koran atau majalah. Mulai dari berita lokal sampai nasional, kolom opini, tips kesehatan, hobi, berkebun, memasak,
Membaca koran setiap pagi bisa jadi rutinitas yang sangat baik. Buku fiksi, novel dengan berbagai genre, sejarah, keluarga, misteri ringan, roman. Membaca cerita melatih imajinasi dan empati. Buku non-fiksi, buku tentang sejarah, agama, memasak, berkebun, kerajinan tangan, biografi tokoh inspiratif, atau topik apapun yang Bapak Ibu ingin pelajari lebih dalam. Bahan bacaan keagamaan, kitab suci, buku tafsir, buku sirah nabawi, atau tulisan-tulisan renungan. Ini tidak hanya menstimulasi otak, tetapi juga menyejukkan hati. Buku anak-anak. Jika ada cucu, membaca buku cerita bergambar bersama mereka adalah aktivitas yang sangat menyenangkan dan bermanfaat ganda. Menstimulasi otak Bapak Ibu dan membangun kedekatan dengan cucu. Artikel online. Bagi yang nyaman menggunakan gadget, internet menyediakan sumber bacaan tak terbatas di berbagai topik. Namun, hati-hati memilih sumber yang terpercaya ya. Bagaimana jika ada kesulitan membaca? Beberapa Bapak Ibu mungkin punya tantangan dalam membaca, misalnya penglihatan yang sudah tidak sejelas dulu atau mudah lelah. Jangan khawatir, ada solusinya. Gunakan kacamata yang tepat. Pastikan kacamata baca Bapak Ibu sesuai dengan kondisi mata saat ini. Periksakan mata secara rutin. Pilih ukuran font yang besar. Banyak buku atau koran sekarang menyediakan edisi cetak dengan ukuran huruf yang lebih besar. Jika membaca di ponsel, tablet, atau e-reader, kita bisa mengatur sendiri ukuran hurufnya, bahkan pencahayaannya. Gunakan kaca pembesar. Alat sederhana ini bisa sangat membantu untuk membaca tulisan yang kecil. Cahaya yang cukup. Pastikan tempat membaca terang benderang agar mata tidak cepat lelah. Coba buku audio, audiobook. Ini adalah jembatan yang bagus. Jika kesulitan membaca teks tertulis, kita tetap bisa membaca atau lebih tepatnya mendengarkan cerita atau informasi dari narator. Ini melatih kemampuan mendengar aktif kita, yang akan kita bahas nanti. Intinya, jangan biarkan kesulitan menghalangi kita untuk tetap membaca. Cari cara yang paling nyaman dan efektif untuk Bapak dan Ibu. Membaca, dalam bentuk apapun, adalah investasi yang sangat berharga untuk otak kita. Baik, sekarang kita beralih ke aktivitas kedua yang tak kalah hebat manfaatnya. Menulis. Mungkin mendengar kata menulis, ada yang langsung merasa minder. Saya kan bukan pujangga, atau tulisan saya jelek, atau saya nggak tahu mau nulis apa. Lupakan pikiran-pikiran itu, Bapak Ibu. Menulis yang kita maksud di sini bukanlah menulis untuk diterbitkan, melainkan menulis untuk diri sendiri, sebagai latihan mental, dan sebagai alat bantu dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa menulis begitu? Bermanfaat? Mengorganisir pikiran. Otak kita kadang punya banyak sekali pikiran yang berseliweran. Saat kita mencoba menuliskannya, kita dipaksa untuk menata pikiran-pikiran itu menjadi kalimat yang logis dan terstruktur. Ini seperti merapikan lemari yang berantakan. Proses menata ini sendiri sudah merupakan latihan kognitif yang sangat baik. Memperkuat daya ingat. Ketika kita menuliskan sesuatu yang baru kita pelajari, misalnya dari membaca atau mendengar, atau menuliskan pengalaman yang baru, terjadi proses mengingat kembali informasi itu, lalu menuangkannya dalam tulisan, akan sangat memperkuat jejak memori di otak kita. Ibaratnya, otak kita melakukan pengulangan aktif, active recall, saat menulis. Selain itu, tulisan itu sendiri menjadi catatan eksternal yang bisa kita baca kembali jika lupa. Ini sangat membantu fungsi memori kita sehari-hari, melatih keterampilan bahasa dan ejaan. Walaupun tidak harus sempurna, saat menulis kita berusaha memilih kata yang tepat dan menyusun kalimat yang baik. Ini secara tidak langsung melatih keterampilan bahasa dan ejaan kita, menjaga agar kemampuan verbal kita tetap baik. Sarana mencurahkan isi hati, emotional release. Menulis diary atau jurnal pribadi adalah cara yang sangat efektif untuk mengelola emosi, baik itu kebahagiaan, kekecewaan, kekhawatiran, atau rasa syukur. Menuliskan perasaan bisa membantu kita melihat situasi dari sudut pandang berbeda, mengurangi beban pikiran, dan menjaga kesehatan mental kita. Pikiran yang tenang sangat mendukung fungsi otak yang optimal,
Meningkatkan pemahaman diri. Saat kita menulis tentang pengalaman atau perasaan kita seringkali jadi lebih memahami diri sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan. Ini penting untuk kesehatan mental dan rasa damai dalam diri. Menjaga keterampilan motorik halus. Jika Bapak Ibu menulis dengan tangan, aktivitas ini juga melatih otot-otot halus di tangan dan jari, serta koordinasi antara mata dan tangan. Ini penting untuk menjaga kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, seperti makan, berpakaian, dan lalu apa yang bisa ditulis. Sama seperti membaca, menulis pun tidak harus yang rumit. Mulai dari hal-hal sederhana yang Bapak Ibu butuhkan atau minati. Daftar belanja atau daftar tugas, to-do list. Ini paling praktis. Menuliskan apa yang perlu dibeli atau apa yang perlu dilakukan hari ini, besok. Sangat membantu ingatan. Diary atau jurnal harian. Tuliskan apa yang terjadi hari itu, perasaan, pikiran, atau hal-hal yang disyukuri. Tidak harus panjang. Cukup beberapa baris. Catatan dari hasil membaca atau mendengar. Setelah membaca artikel atau mendengarkan ceramah, coba tuliskan poin-poin penting yang Bapak Ibu ingat atau pelajari. Ini cara efektif untuk menguji dan memperkuat pemahaman serta ingatan. Surat atau email untuk keluarga. Menulis surat untuk anak, cucu, atau saudara adalah cara yang indah untuk berkomunikasi dan berbagi cerita. Proses menulisnya sendiri sudah melatih otak, dan hasilnya mempererat silaturahmi. Menuliskan kenangan atau cerita masa lalu. Ini bisa jadi proyek yang sangat rewarding. Menuliskan pengalaman hidup Bapak Ibu, cerita masa kecil, atau sejarah keluarga. Ini tidak hanya melatih memori jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi warisan berharga bagi generasi selanjutnya. Menuliskan resep masakan. Jika Bapak Ibu suka memasak, menuliskan resep-resep favorit atau resep turun-temurun adalah cara yang bagus untuk melatih ingatan dan keterampilan menulis. Menulis pikiran atau opini ringan. Setelah membaca berita, coba tuliskan pendapat Bapak Ibu tentang topik tersebut. Tidak perlu takut salah, ini latihan untuk menyusun argumen. Bagaimana jika ada kesulitan menulis? Beberapa Bapak Ibu mungkin mengalami tremor, getaran, pada tangan atau merasa jari-jari kaku, sehingga sulit menulis dengan tangan. Ada alternatifnya. Gunakan alat tulis yang nyaman. Coba pena dengan ukuran atau bentuk berbeda yang lebih nyaman. Digenggam. Menulis di komputer atau tablet. Jika memungkinkan dan nyaman, menggunakan keyboard atau stylus di tablet bisa menjadi alternatif yang baik. Ukuran huruf bisa diatur lebih besar. Menggunakan fitur suara ke teks. Voice to text. Banyak. Perangkat pintar, ponsel, tablet, punya fitur di mana kita berbicara, lalu suara kita otomatis diubah menjadi tulisan. Ini sangat membantu jika kesulitan menulis dengan tangan atau mengetik. Kita tetap melatih kemampuan menyusun kalimat dalam pikiran kita sebelum diucapkan. Sama seperti membaca, jangan biarkan kesulitan menghentikan kita untuk mencoba menulis. Cari cara yang paling pas untuk Bapak dan Ibu. Proses berpikir dan menyusun ide untuk ditulis, itulah intinya. Baik, sekarang kita masuk ke aktivitas ketiga yang sering diremehkan. Padahal sangat penting, mendengar aktif. Mendengar berbeda dengan sekadar mendengar. Kalau mendengar itu, suara masuk ke telinga kita. Kalau mendengar aktif, suara itu masuk ke telinga, diproses oleh otak. Kita berusaha memahami maknanya, menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada, dan merespon, kalau dalam percakapan. Mengapa mendengar aktif begitu bermanfaat? Melatih pemrosesan informasi auditori. Otak kita harus bekerja cepat untuk memproses aliran kata-kata yang kita dengar, memisahkannya dari suara lain, memahami aksen, intonasi, dan mencari makna di baliknya. Ini latihan yang bagus untuk kecepatan pemrosesan otak kita. Meningkatkan rentang perhatian. Auditori. Saat mendengarkan ceramah, berita di radio, atau audiobook, kita perlu mempertahankan fokus pada suara tersebut untuk waktu yang relatif lama, agar bisa mengikuti alurnya dan memahami isinya. Ini melatih kemampuan kita untuk mempertahankan perhatian pada stimulus auditori.
Memperkuat daya ingat, pendengaran. Ketika mendengarkan informasi, kita perlu menyimpannya sementara di memori kerja, working memory, untuk diproses, dan jika itu informasi penting, kita berusaha memindahkannya ke memori jangka panjang. Latihan. Mendengarkan secara aktif membantu memperkuat kemampuan ini. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial. Mendengarkan aktif adalah dasar dari komunikasi yang baik. Ketika kita benar-benar mendengarkan lawan bicara, kita menunjukkan rasa hormat, kita memahami sudut pandangnya, dan kita bisa memberikan respon yang relevan. Ini menjaga hubungan sosial kita tetap kuat, dan interaksi sosial sendiri adalah stimulan otak yang luar biasa. Menambah pengetahuan dan wawasan. Radio, podcast, audiobook, ceramah, dan diskusi adalah sumber pengetahuan yang sangat kaya. Mendengarkan ini semua membuka wawasan baru tentang berbagai topik, dari sejarah, sains, agama, sampai tips praktis sehari-hari. Ini terus memberi makanan baru untuk otak kita. Merangsang imajinasi dengan audio. Mendengarkan cerita dalam bentuk audio, seperti drama radio atau audiobook, juga bisa merangsang imajinasi kita untuk menciptakan gambaran visual di benak kita, seperti halnya membaca fiksi, menjaga keterhubungan dengan dunia. Sama seperti membaca berita, mendengarkan berita, atau diskusi di radio podcast, membuat kita tetap terhubung dengan isu-isu terkini di masyarakat. Dari mana kita bisa mendengarkan secara aktif? Banyak sekali sumber yang bisa kita manfaatkan untuk melatih kemampuan mendengar aktif. Percakapan sehari-hari, ini yang paling mudah. Saat ngobrol dengan pasangan, anak, cucu, tetangga, atau teman, cobalah benar-benar menyimak apa yang mereka katakan. Hindari memotong pembicaraan, tunjukkan bahwa kita mendengarkan, mengangguk, tersenyum, dan coba pahami maksud mereka. Radio. Stasiun radio menyediakan berbagai program, mulai dari berita, talk show, musik, mendengarkan lirik lagu juga bisa jadi latihan loh, sampai siaran keagamaan. Podcast. Ini seperti program radio yang bisa kita dengarkan kapan saja melalui internet, lewat ponsel pintar atau komputer. Ada podcast tentang hobi, sejarah, tips kesehatan, cerita inspiratif, dan banyak lagi. Topiknya sangat beragam. Audiobook. Mendengarkan buku yang dibacakan oleh narator. Alternatif bagus jika kesulitan membaca teks. Ceramah atau pengajian. Baik. Yang hadir langsung di masjid majelis taklim, maupun yang mendengarkan melalui radio, televisi, atau internet. Berusaha menyimak dan memahami isi ceramah adalah latihan mental yang luar biasa. Dokumenter atau diskusi di televisi YouTube. Jika menonton, fokus pada isi pembicaraan dan coba pahami argumen yang disampaikan. Bagaimana jika ada kesulitan mendengar? Tantangan utama dalam mendengar aktif di usia lanjut biasanya adalah penurunan fungsi pendengaran. Ini wajar terjadi, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Periksakan pendengaran. Secara rutin, jika merasa pendengaran menurun, jangan sungkan memeriksakannya ke dokter. Gunakan alat bantu dengar. Jika direkomendasikan, gunakan alat bantu dengar yang tepat dan rawat dengan baik. Ini bisa sangat membantu meningkatkan kemampuan mendengar dan kualitas hidup. Minta lawan bicara berbicara lebih jelas. Jangan sungkan. Meminta anggota keluarga atau teman untuk berbicara sedikit lebih keras, lebih pelan, atau lebih jelas. Beritahu mereka cara terbaik berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Kurangi suara latar. Saat mendengarkan sesuatu yang penting, misalnya berita atau percakapan serius, usahakan berada di tempat yang tenang, jauh dari suara bising lainnya. Gunakan teks. Subtitle. Saat menonton video online atau televisi, aktifkan fitur teks atau subtitle jika tersedia. Ini membantu menggabungkan input auditori dan visual. Mendengar aktif adalah jembatan kita untuk terus terhubung dengan dunia luar dan orang-orang tercinta. Melatihnya sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Bapak, Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan. Ketiga aktivitas ini sebagai sebuah tim. Trio super hebat untuk otak kita. Membaca dan mendengar adalah cara utama kita menerima informasi baru dari luar. Membaca melalui mata,
mendengar melalui telinga. Kedua, aktivitas ini memberi makanan untuk otak kita, mengisi tangki pengetahuan dan pemahaman kita. Menulis adalah cara kita memproses dan mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita, termasuk informasi yang baru saja kita terima. Menulis membantu kita menata informasi itu, menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada, menyimpannya lebih kuat dalam ingatan, atau mengekspresikannya dalam bentuk lain. Ketika kita menggabungkan ketiganya, manfaatnya berlipat ganda. Baca buku, artikel, lalu tuliskan poin pentingnya. Membaca plus menulis. Dengarkan ceramah podcast, lalu diskusikan isinya dengan teman atau keluarga. Mendengar plus berbicara mendengar dari teman. Dengarkan berita di radio, lalu baca berita yang sama di koran atau online untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Mendengar plus membaca. Baca sebuah cerita, lalu ceritakan kembali isinya kepada cucu. Membaca plus berbicara mendengar respon cucu. Dengarkan pengalaman teman, lalu tuliskan refleksi Bapak Ibu di diary. Mendengar plus menulis. Lihat kan Bapak Ibu, aktivitas ini saling melengkapi. Semakin sering kita libatkan ketiga anggota trio ini dalam kehidupan sehari-hari, semakin komprehensif stimulasi yang diterima oleh otak kita. Ini seperti memberikan latihan silang, cross-training pada otak, melatih berbagai kemampuannya secara bersamaan. Bayangkan, setiap kali Bapak Ibu membaca resep baru dan menuliskannya kembali dengan gaya sendiri, atau mendengarkan berita pagi dan menuliskannya di buku catatan apa yang paling menarik perhatian, atau membaca cerita anak untuk cucu dan mendengarkan celotehnya, Bapak Ibu sedang melakukan senam otak yang sangat efektif. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana cara memasukkan ketiga aktivitas ini ke dalam rutinitas harian saya yang sudah padat? Kuncinya adalah memulai dari yang kecil dan menjadikannya kebiasaan yang menyenangkan, bukan beban. Berikut beberapa tips praktis yang bisa Bapak Ibu coba dengan lebih banyak detail. Alokasikan waktu khusus, sekecil apapun. Tidak perlu berjam-jam, mulai dari 15-20 menit sehari. Pilih waktu yang paling mungkin dan paling nyaman. Misalnya, 15 menit setelah sholat subuh untuk membaca Al-Quran atau Koran. 10 menit sebelum tidur untuk menulis diary atau membaca beberapa halaman buku. Saat santai, di sore hari sambil minum teh, dengarkan radio atau podcast favorit. Jadikan ini bagian dari ritual harian, seperti minum obat atau sarapan. Jika waktunya sudah tiba, lakukan saja, jangan ditunda. Sediakan materi dan alat di dekat Bapak Ibu. Letakkan buku, koran, atau majalah yang sedang dibaca di tempat yang mudah dijangkau. Misalnya di samping kursi favorit, di meja samping tempat tidur, atau di meja makan. Siapkan buku catatan dan pena di beberapa tempat strategis di rumah, misal di ruang tamu, di dapur, di samping telepon. Pastikan radio atau perangkat untuk mendengarkan podcast audiobook mudah dihidupkan. Jika menggunakan gadget, pastikan baterainya terisi. Kemudahan akses akan sangat mendorong kita untuk memulai. Mulai dari yang paling menarik minat. Jangan paksa diri membaca buku yang tidak disukai atau menulis tentang topik yang membosankan. Cari materi yang benar-benar membuat Bapak Ibu penasaran atau senang. Kalau suka masak, baca majalah masak dan tulis resep baru. Kalau suka sejarah, baca buku sejarah atau dengarkan podcast sejarah. Minat adalah bahan bakar motivasi terbaik. Jika baru memulai menulis, mulailah dengan mencatat hal-hal yang sangat simpel. Cuaca hari ini, apa yang dimakan, siapa yang datang berkunjung, atau 3 hal yang disyukuri hari ini. Gabungkan dengan aktivitas lain. Mendengarkan podcast atau audiobook sambil berjalan pagi atau sore, jika aman dan nyaman. Mendengarkan radio atau ceramah sambil melakukan pekerjaan rumah tangga ringan. Membaca koran sambil sarapan. Menulis, catatan belanja sambil merencanakan menu mingguan. Libatkan anggota keluarga atau teman. Ajak pasangan untuk membaca koran pagi bersama dan mendiskusikan beritanya. Bentuk klub buku kecil dengan tetangga atau teman, di mana setiap minggu atau bulan membaca buku yang sama lalu membahasnya. Minta anak atau cucu merekomendasikan podcast atau audiobook yang menarik. Ajak cucu menulis surat bersama untuk anggota keluarga lain yang jauh.
saling membacakan paragraf menarik dari buku yang sedang dibaca dengan teman, mendengarkan pengajian, atau ceramah bersama lalu saling mengingatkan isinya. Variasi. Itu penting. Jangan hanya terpaku pada satu jenis bacaan, tulisan, atau sumber pendengaran. Coba variasikan. Hari ini baca berita, besok baca cerita, lusa baca buku agama. Hari ini tulis diary, besok tulis resep, lusa tulis surat. Hari ini dengar radio, besok dengar podcast, lusa dengar ceramah. Variasi memberi stimulasi yang lebih luas untuk otak. Jangan takut dengan kesulitan, cari solusi. Sudah kita bahas sebelumnya. Penglihatan kurang baik, cari buku gadget font besar, kaca pembesar, atau coba audiobook. Tangan kaku, gunakan pena nyaman, coba ketik di gadget, atau gunakan fitur suara ke teks. Pendengaran berkurang, periksa ke dokter, gunakan alat bantu dengar, minta orang bicara jelas, atau gunakan subtitle teks. Yang penting ada niat dan usaha untuk mencari solusi. Rayakan pencapaian kecil. Saat berhasil rutin membaca selama seminggu, beri apresiasi pada diri sendiri. Saat berhasil mengisi diary selama sebulan, rasakan kebanggaannya. Apresiasi positif membuat kita lebih termotivasi untuk terus melakukannya. Menjadikan membaca, menulis, dan mendengar sebagai gaya hidup itu seperti menabung. Sedikit demi sedikit, rutin, lama-lama hasilnya akan terasa dan terkumpul menjadi manfaat yang besar untuk ketajaman otak dan kualitas hidup kita. Bapak, Ibu, manfaat dari rutin membaca, menulis, dan mendengar ini tidak hanya terbatas pada menjaga ketajaman otak saja loh. Efeknya meluas ke berbagai aspek kehidupan kita, menjadikan usia senja kita lebih bahagia dan bermakna, meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian. Saat kita merasa otak kita tetap berfungsi dengan baik, kita bisa mengingat hal-hal penting, bisa mengikuti percakapan, bisa belajar hal baru, rasa percaya diri kita akan meningkat. Kita merasa lebih mampu untuk mengurus diri sendiri dan tidak terlalu bergantung pada orang lain. Kemandirian ini sangat penting untuk martabat kita di usia lanjut. Mengurangi risiko merasa kesepian dan terasing. Membaca, terutama fiksi, bisa membawa kita ke dunia lain dan berteman dengan tokoh-tokoh di dalamnya. Mendengarkan radio, podcast, atau audiobook membuat kita merasa ada teman yang berbicara. Menulis surat atau email menghubungkan kita dengan keluarga yang jauh. Berpartisipasi dalam diskusi, setelah membaca, mendengar berita, artikel, membuat kita tetap terhubung dengan isu sosial. Semua ini membantu mengurangi rasa kesepian yang rentan dialami di usia senja. Menjaga kualitas hubungan sosial, kemampuan berkomunikasi yang baik yang dilatih melalui membaca, kosakata, menulis, menyusun pikiran, dan mendengar aktif, memahami lawan bicara, sangat krusial dalam menjaga hubungan baik dengan pasangan, anak, cucu, dan teman. Percakapan yang nyambung dan bermakna membuat hubungan lebih erat. Memberikan rasa tujuan, sense of purpose. Belajar hal baru, menyelesaikan buku yang dibaca, mengisi halaman diary, atau menuliskan kenangan bisa memberikan rasa pencapaian dan tujuan dalam hidup sehari-hari. Merasa bahwa hari-hari kita tetap produktif, meskipun dalam skala kecil, sangat baik untuk kesejahteraan mental. Mengurangi stres dan kecemasan. Seperti disebutkan sebelumnya, membaca dan menulis, terutama jurnal, bisa menjadi katup pengaman untuk mengelola stres dan kekhawatiran. Mendengarkan musik yang menenangkan atau podcast tentang topik yang disukai juga bisa menjadi bentuk relaksasi. Meningkatkan kualitas tidur. Pikiran yang lebih tenang dan rutinitas relaksasi sebelum tidur, seperti membaca, seringkali berkontribusi pada kualitas tidur yang lebih baik. Jadi, Bapak Ibu, ini bukan hanya soal menjaga otak agar tidak pikun, tetapi ini soal menjaga kualitas hidup secara menyeluruh, agar kita bisa menjalani sisa usia ini dengan lebih bahagia, mandiri, terhubung, dan bermakna. Mungkin setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar ini, ada di antara Bapak Ibu yang masih merasa ragu. Apakah saya masih bisa? Apakah tidak terlambat? Saya tidak pandai membaca, menulis, mendengar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya menegaskan sekali lagi.
Tidak ada kata terlambat untuk memulai atau meningkatkan kebiasaan baik ini. Seperti yang saya jelaskan di awal, otak kita memiliki neuroplastisitas. Ia mampu berubah dan membentuk koneksi baru di usia berapapun. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, itu tetap memberikan manfaat. Jangan menunggu sampai siap atau sampai punya waktu luang yang banyak. Waktu luang itu diciptakan. Kesempatan itu diambil. Mulai dari sekarang, bahkan dari hal yang paling mudah. Langkah pertama bisa sangat sederhana. Hari ini, coba luangkan 10 menit untuk membaca satu berita pendek di koran atau online. Hari ini, coba tulis 3 hal yang Bapak Ibu syukuri di selembar kertas atau buku catatan. Hari ini, saat ngobrol dengan seseorang, coba dengarkan dengan lebih sungguh-sungguh selama 5 menit. Sangat mudah kan? Mulai dari situ. Besok, tingkatkan sedikit. Mungkin baca 2 berita. Tulis 5 hal yang disyukuri. Dengarkan percakapan dengan lebih fokus selama 10 menit. Perlahan tapi pasti, kebiasaan baik ini akan terbentuk. Ingat, ini bukan perlombaan. Ini adalah perjalanan pribadi Bapak dan Ibu untuk merawat anugerah terbaik yang Allah berikan. Otak kita. Nikmati prosesnya. Jangan merasa terbebani. Lakukan karena Bapak Ibu tahu ini baik untuk diri sendiri, dan lakukan dengan senang hati. Jika ada hari di mana Bapak Ibu terlewat, jangan merasa bersalah. Terima saja, dan mulai lagi besok. Yang penting konsisten dalam jangka panjang, meskipun ada jeda sesekali. Bapak Ibu sekalian, pendengar setia Naskare, kita sudah banyak sekali ngobrol hari ini tentang betapa luar biasanya manfaat membaca, menulis, dan mendengar untuk menjaga ketajaman otak kita di usia emas. Kita sudah memahami mengapa ini penting, bagaimana ketiganya bekerja, tips praktis untuk memulainya, dan manfaat luas yang bisa kita dapatkan. Mari kita jadikan ketiga aktivitas ini sebagai teman setia kita sehari-hari. Teman yang senantiasa menantang otak kita secara positif, menjaga pikiran kita tetap aktif, dan membuat hidup kita di usia senja ini semakin berwarna, semakin bermakna, dan semakin bahagia. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti menggunakan pikiran. Karena otak yang aktif adalah kunci menuju usia emas yang mandiri dan berkualitas. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu semua diberikan kemudahan dan semangat untuk mempraktikkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental Bapak serta Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah menemani saya dalam obrolan yang cukup panjang ini. Semoga setiap kata yang saya sampaikan memberikan manfaat dan inspirasi. Jika Bapak dan Ibu punya pengalaman menarik terkait membaca, menulis, atau mendengar yang ingin dibagikan, atau ada pertanyaan lanjutan, jangan ragu menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Saya akan sangat senang membacanya, dan insya Allah berusaha meresponnya. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, mohon luangkan waktu sejenak untuk klik tombol suka, like. Ini membantu kami mengetahui bahwa konten seperti ini disukai dan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan ke channel Naskare ini, serta aktifkan ikon loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah video baru yang penuh informasi kesehatan dan kesejahteraan penting lainnya untuk kita semua. Sebarkan juga video ini kepada teman-teman atau keluarga Bapak Ibu yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Mari kita sebarkan kebaikan bersama. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video-video bermanfaat berikutnya dari Naskare. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan teruslah senam otak dengan membaca, menulis, dan mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.